Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Para jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Antara Takwa dan Ikhtiar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi yarzuqukum kama yarzuqu tayru tagdu khimasan wa taruhu bit'anan." Yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki, keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi nomor 2344 dan 2447. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin adalah suatu prinsip hidup untuk umat utama yang harus dipegang seorang muslim jika mengimani dan meyakini bahwa yang mentakdirkan segala sesuatu, maka sudah semestinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan bersandar pada diri sendiri, bersandar pada usaha yang dilakukan, atau bersandar pada makhluk yang lain yang sama-sama lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran surah Al-Maidah. Syekh Abu Hamid berkata, barangkali ada yang mengira bahwa makna tawakal adalah meninggalkan pekerjaan secara fisik, meninggalkan perencanaan dengan akal, serta penjatuhan diri di atas tanah. Ini adalah sangkaan orang-orang bodoh. Semua itu adalah haram menurut hukum syariat, sedangkan syariat memuji orang yang bertawakal. Lalu bagaimana mungkin suatu derajat ketinggian dalam agama dapat diperoleh dengan hal yang dilarang oleh agama pula? Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berarti meninggalkan usaha adalah hadis dari Ja'far bin Umar bin Umayyah dari ayahnya bahwasanya seorang berkata kepada Nabi, "Aku melepaskan untaku dan aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakal." Hair Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan ikhtiar, usaha. Telah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu milik sebab dan akibat. Tidak benar jika ada orang yang mengatakan bertawakal kemudian berpangku tangan dan meninggalkan sebab atau ikhtiar. Pada hakikatnya orang yang seperti ini bukan orang yang bertawakal, tetapi seorang pemalas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertawakal, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memerintahkan untuk mengambil sebab. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan seseorang atau suatu kaum jika mereka tidak berusaha mengubah sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd. Belajarlah menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ubah, dan berusahalah secara maksimal atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ubah, dan serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berjalanlah di atas bumi dengan kepala tegak, maka yang di langit akan mencintaimu dan yang di bumi akan menghormatimu. Betapa indah pesan dan nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. HR Muslim nomor 2694. Mungkin ini saya yang bisa saya sampaikan.
Sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertawakal dan berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurratayun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.